Nyonya. Ti, kamu udah datang? Iya Nyonya. Katanya 2 minggu lagi kamu baru datang. Iya, abis saya kepikiran terus. Nanti di sini Nyonya nggak ada yang bantuin beresin rumah. Yati, kamu itu nggak usah kepikiran. Ibu udah mendapat pengganti kamu. Orangnya itu baik, sopan, ramah. Pokoknya ibu tuh seret. Nyonya kayaknya emang udah percaya banget sama mereka. Kalau aku bilang lihat mereka di kamar Nyonya dan ingin mengambil sesuatu, Nyonya pasti nggak percaya. Nyonya, maafnya, sepertinya saya curiga sama mereka, Nyonya. Curiga? Kok kamu bisa bilang curiga, Yati? Jadi, sewaktu tadi saya datang, saya melihat mereka dari kamar Nyonya. Aduh, Yati, kamu itu gak usah seujon. Mereka itu masuk ke kamar saya, memang tugasnya membersihkan. Kamu ada-ada aja. Tuh kan apa aku bilang, Yati itu sebenarnya udah curiga sama kita. Ini gawat. Yati satu-satunya orang yang bisa menggagalin rencana kita. Ya Allah, kalung kesayangan aku di mana ya? Aku ingat benar kalung ini aku taruh di kotak ini, tapi kok nggak ada. Jangan-jangan kecurigaan si Yati itu benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ratih, saya mau bicara sama kamu sebentar. Tolong kamu panggil Surya ya. Baik, Bu. Yati, kamu duduk di sini. Si Bu. Ya Bu? Saya kehilangan kalung saya. Apa kalian tahu di mana kalung saya? Mohon maaf, Ibu nanya kayak gini berarti Ibu curiga dengan saya dan Ratih? Enggak. Tapi selama Biyati kerja sama saya nggak pernah kehilangan apapun. Sekarang, saya sudah kehilangan kalung kesayangan saya. Tapi Bu, kami berdua itu nggak mungkin mencuri kalung Ibu. Mana berani kami ngelakuin hal seperti itu. Kalau Ibu nggak percaya, coba Ibu geledah aja kamar kami. Ya Mas? Iya, ayo Bu, silakan. Ya udah, kalau memang cara ini untuk membuktikan semuanya. Ayo. Insyaflah wahai manusia. Ya. Kemana sih perhiasanku? Gak ada juga. Nah, ini. Nah, tuh kan Bu, awan kan sampai nyuri.
nggak taunya. Kenapa kalung itu bisa ada di sininya? Saya bersumpah, saya tidak mencurinya, Nya. Saya tidak mencurinya. Saya bersumpah. Alah, udah ketahuan nyolong masih aja ngelak. Biati kan sudah lama kerja sama saya. Dan saya sudah percaya sama Biati. Kenapa sih Biati tega mencuri perhiasan kalung saya segala? Saya nggak mencurinya. Mulai sekarang, Biati bereskan barang-barang Biati. Saya akan pecat Biati. Ayo sayang, cepetan. Sayang, bentar sayang. Jam tangan, 2 tablet, uang tunai, perhiasan. Aku rasa sendiri udah cukup kok sayang untuk bisa kita kayak berbulan-bulan. Ya, apa-apa ya. Ayo cepetan sebelum Nyonya pulang. Ya Allah, tega sekali perbuatan mereka ya. Saya turut prihatin ya Bu. Saya juga turut prihatin ya, Bu. Jadi bagaimana nih Pak Junet? Gimana nih? Ya ini kan jenazah nggak bisa diangkat ke dalam masjid. Terus masalah pemandiannya bagaimana Pak? Iya ya, gimana ya? Apa dimandikan di luar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Ustadz. Ada apa Pak Junet? Begini Ustadz, warga ini sudah tidak sanggup lagi menggotong para jenazah ini untuk dimasukkan ke dalam masjid Ustadz. Kenapa bisa begitu? Nah itu dia, saya juga bingung Ustadz. Oh iya Pak Ustadz, apakah kita bisa memandikan jenazah ini di luar masjid Pak Ustadz? Ya sudah. Gimana tuh? Karena keadaan sudah mepet seperti ini dan sudah malam juga, apa boleh buat? Ah, ya sudah. Mandikan Kalau keluar aja. gitu, ayo dipersiapkan untuk pemandian jenazahnya ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ayo. Kita kerja sama-sama yuk. Kenapa nih? Saya nggak sanggup nih ngelanjutin pengurusan jenazahnya. Kenapa? Ini gara-gara saya bersentuhan dengan jenazah, jadi kulit saya pada merah-merah dan gatal-gatal. Kelihatannya jenazahnya berpenyakitan. Iya nih Pak, tangan saya juga pada bintik-bintik merah. Ya Allah. Terus gimana dong cara mandiin? Gak mungkin dong kita bersentuhan. Saya ada ide Pak Junet. Apa tuh? Gimana kalau kita mandiin jenazahnya disemprot pakai selang aja. Jadi badan kita nggak usah bersentuhan sama jenazah. Gimana tuh? Jadi pinter nih anak buah saya. Kalau gitu saya ambil selangnya dulu. Iya Pak Junet. Kerannya. Kenapa sih Pak Junet? Ngagetin aja. Ada yang niup tengkuk saya nih. Tadi ada di sini tuh. Nggak ada apa-apa Pak. Aduh, nggak ada apa-apa kan? Nggak ada apa-apa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junet, mohon maaf, saya baru tahu dapat kabar kalau Rati sama Surya itu meninggal. Iya, nggak apa-apa Pak Dahlan. Saya juga prihatin sebetulnya sama almarhum Pak Surya sama Ibu Rati nih. Semasa hidupnya kan dia nyusahin orang. Begitu meninggal, masih nyusahin orang juga.